Ibu tolong dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Sebelum kita mulai kelas hari ini, Ibu mau absen dulu nih. Siapa hari ini yang nggak hadir? Suci Bu. Suci, kenapa Suci nggak hadir? Suci, dia nanti kok. Lengkap kok pas masih sekolah. Oh iya. Nisa Bu, dia sakit tadi jadi pulang. Oh Nisa, oke. Gak ada lagi kan? Enggak. Jadi hari ini anak-anak, Ibu mau tujuan Ibu masuk kelas ini tuh Ibu mau kasih layanan bimbingan klasikal ke kelas kalian. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Tahu ya? Jadi bimbingan klasikal itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang yang datang ke kelas kalian memberikan materi, apa itu untuk pencegahan, penyembuhan dan lain-lain. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita bakal belajar tentang teknik-teknik belajar yang efektif. Dari anak-anak ada yang tahu nggak teknik belajar yang efektif itu apa pengertiannya? Belum tahu ya? Belum. Saya tahunya belajar efektif aja. Oh, belajar yang efektif saja. Intinya nggak tahu. Oke. Ibu jelasin ya. Teknik belajar yang efektif itu adalah cara belajar yang terencana dan sistematis dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman kita, ingatan kita, dan kualitas belajar kita. Jadi dengan adanya teknik-teknik belajar yang efektif ini, kita bisa belajar dengan lebih mudah karena kita pahamnya jadi lebih cepat, ingatannya jadi lebih kuat. Terus waktu yang terpakai itu tidak terbuang sia-sia. Oke, ya? Ya boleh, silakan Zara. Hari ini Ibu akan menjelaskan lima aja nih teknik belajar yang efektif. Sisanya mungkin kita sambung minggu depan. Yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro ini adalah teknik yang kita lakukan dengan memfokuskan diri pada intervensi selama waktu. Nah, contohnya kita 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Itu dilakukan selama 4 babak nih. Misalnya 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Dilanjutkan terus sampai 4 babak. Nah, setelah 4 babak itu kita bisa istirahat lebih panjang, mau itu 10 atau 20 menit. Yang kedua, teknik belajar Feynman. Teknik belajar Feynman adalah teknik belajar dengan seolah-olah kita mengajarkannya kepada orang lain. Caranya itu yang pertama kita buat catatan sesederhana mungkin. Selanjutnya kita mempraktekkan seolah-olah kita mengajarkannya kepada orang lain. Lulu dan Ju, tolong diperhatikan dulu ya. Iya Ibu, maaf. Oke, next yang ketiga yaitu teknik belajar Eagle-Frog. Teknik belajar Eagle-Frog ini yaitu kita menyelesaikan tugas yang lebih sulit terlebih dahulu atau yang paling tidak disukai terlebih dahulu. Sisanya kita kerjakan setelah 2 tugas ini, prioritasnya tadi. Selanjutnya, teknik mencatat cornell. Teknik mencatat cornell adalah teknik mencatat dengan membagi halaman catatan menjadi beberapa bagian. Oke, setelah teknik-teknik yang Ibu jelaskan tadi, kalian masih ingat nggak minggu lalu Ibu suruh bikin narasi dari satu masalah belajar yang kalian hadapi? Ada Bu, ada. Ada kan? Ada. Oke. Hari ini kita bakal melanjutkan tugas tersebut ya. Baik Bu. Ya Bu. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini berdua, dan itu bertiga.
Boleh berempat, yang sisa itu masuk di depan ya. Baik Ibu. Di lembar kerja ini terdapat narasi yang kalian buat minggu lalu. Terus ibu juga udah tambahin pertanyaan yang harus kalian jawab. Selanjutnya nanti ibu minta kalian untuk presentasi ke depan dan kelompok yang nggak presentasi memberi tanggapan. Oke? Ya. Terima kasih Ibu. Oke, dikerjakan ya. Kalau ada yang nggak paham, kontak sama ibu ya. Udah siap Bu? Udah siap? Udah Bu. Iya dong. Iya dong. Yang lain udah siap? Sudah, oke. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kita harus dulu. Siapa? Aku yang duluan. Oh ya, duluan ini dulu ya. Nah, kalian yang kedua. Silakan. Ini dulu banyak ini. Oke, jadi kan Bu, pertanyaan nomor 1, identifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi Rina dalam belajar. Ya. Nah, yang pertama, Rina itu dia sulit fokus karena dia tuh mudah terdistraksi sama terganggu oleh adik saat mau belajar. Oke, selanjutnya. Kemudian Bu, teknik belajar terus karena permasalahan itu teknik belajar apa sih yang cocok untuk si Rina? Menurut dari pembahasan Ibu, menurut diskusi tadi, teknik yang cocok tuh teknik Pomodoro kayaknya Bu. Oh iya, Karena teknik ini dapat meningkatkan kualitas belajar dengan menggunakan 20 menit secara bertahap. Kemudian ada 5 menit istirahatnya kan, jadi dia ada breaknya gitu. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok lagi. Gila. Yang pertama Bu, dia sulit memahami keseluruhan isi materi. Terus sulit mengingat informasi penting dalam materi yang dia pelajari. Iya. Terus teknik belajar yang efektifnya tuh SKIM 3R. Nah, kenapa pakai itu Bu? Karena SKIM 3R ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan mengenai informasi dilakukan dengan cara survei, question, read, recite, dan review. Oke, bagus sekali ya kelompok ini, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bagaimana jawabannya? Baik, yang pertama itu identifikasi masalah utama yang dihadapi Siti dan belajar. Nah, di sini Siti mengalami masalah catatannya yang berantakan dan tidak teratur. Selanjutnya kesulitan memahami catatannya. Nah, untuk tekniknya itu si Siti dapat menggunakan teknik mencatat Cornell. Karena teknik ini adalah metode yang bagus untuk mengambil, mengatur, dan meninjau catatan secara efektif. Oke, sudah bagus sekali ya jawaban kelompok 3. Oke, boleh dikembalikan KTP-nya? Baik Ibu, makasih Bu. Oke anak-anak, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apakah dari anak-anak ibu ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Satu orang aja? Saya Bu. Aku aja ya. Ya, boleh silahkan dulu. Jadi kan Bu, penting sekali bagi kita sebagai siswa untuk menemukan teknik-teknik belajar mana yang paling sesuai dengan kita, karena tadi sudah dijelaskan ada beberapa teknik. Nah, beberapa teknik yang telah disampaikan itu tidak harus semuanya diterapkan, namun kita bisa memilih mana teknik yang paling sesuai sama kita. Oke, bagus sekali. Hadiahnya nilai aja, oke? Oke, nilai. Benar sekali ya, seperti apa yang dikatakan dulu, terdapat banyak sekali teknik-teknik belajar efektif nih yang sudah diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan kita yang sangat hebat ya. Jadi kita bisa memilih nih teknik-teknik apa yang cocok untuk kita dan sesuai untuk kebutuhan kita. Baik Ibu. Oke. Selanjutnya nih, Ibu mau nanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelayanan bimbingan klasikal hari ini? Silakan Rani. Saya jadi senang Bu, akhirnya saya tahu gaya belajar yang cocok
belajar untuk saya. Oke, bagus ya. Senang. Ada nggak yang nggak suka sama layanan klasikal hari ini? Misalnya kesel gitu, bosan, ada nggak? Nggak ada Bu, ya senang. Senang semua. Oke, alhamdulillah ya. Minggu depan kita buat lagi Bu ya. Oke, aman. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau kasih lembar evaluasi yang dimana ini kalian yang memberikan penilaian bagaimana dengan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Baik Ibu. Silakan ya. Ini ya. Kalau ada yang kurang paham tanyakan ya. Ibu udah Bu. Udah. Oke. Dia pengatahuan Pak. Bu pemalas Bu. Iya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu hari ini sudah tertib dan kondusif ya mengikuti layanan klasikal pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau untuk memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya anak-anak hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.